Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali lagi saya diberikan kesempatan untuk membuat video pada pagi hari ini. Kita membuat video tidak dengan tanaman, tapi saya mencoba membuat suatu motivasi baik untuk diri saya sendiri maupun untuk saudara-saudara semuanya. Saya mengambil dua referensi toko yang saya kenal melalui bacaan, melalui buku-buku yang saya baca dan cukup bagus untuk memotivasi kita. Bagaimana kita memulai satu usaha, tidak harus memulai usaha dari modal besar ataupun dengan barang yang banyak, tapi bisa kita memulai dari satu produk, bahkan dari modal satu barang ataupun dari limbah-limbah barang ataupun dari satu biji telur. Dan dua toko ini adalah toko Islam dengan toko orang di Amerika sana. Saya nggak tahu beragama apa, tapi salah satu yang saya awali dari toko Islam yaitu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini adalah sahabat yang kaya raya, yang banyak menopang perjuangan Rasulullah SAW. Abdurrahman salah satu sahabat yang masuk di dalam daftar 10 sahabat siddiq, artinya sahabat yang dipercaya, yang dijamin masuk surga. Oke saudaraku, saya mengambil pelajaran itu, yaitu di mana Abdurrahman bin Auf ketika dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, dia sampai di Madinah sebagai sahabat Ansor, sebagai sahabat Muhajirin, dan dijamu oleh sahabat Ansor, di mana suatu saat dia sudah beberapa hari-hari di Madinah. Ketika dijamu oleh sahabat Ansor, dia mengatakan, "Wahai sahabatku, engkau terlalu zalim terhadap saya." Maka sahabat Ansor dia mengatakan, "Kenapa engkau mengatakan zalim terhadap kamu, sementara aku sudah melayani kamu sebaik mungkin dengan saya korban apa yang saya bisa untuk Anda, untuk melayani Anda." Tapi ala apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan, engkau zalim karena engkau belum menunjukkan pasar. Wah, ternyata cuma persoalannya hanya untuk menunjukkan pasar. Maka sahabat Ansor dia mengajak dia untuk keliling pasar, di mana pada saat itu karena Abdurrahman adalah orang pebisnis dari Mekah, dia orang kaya memang sebelumnya dari Mekah, namun hijrah ke Madinah karena persoalan iman. Oke, dia berangkat ke sana, ke pasar, dia keliling di pasar, dia menemukan seorang Yahudi menjual beberapa produk. Saya tidak tahu jelasnya produk apa, tapi di mana dia membeli satu produk dari orang Yahudi itu di sisi lain pasar, di sebelah pasar lainnya. Kemudian Abdurrahman membelinya, kemudian dijual di sebelah sisi lainnya. Nah, pada akhirnya dari produk yang dibeli itu dia terjual. Kemudian dia kembali lagi beli berkali-kali. Dengan begitu akhirnya Abdurrahman bin Auf dia memiliki penghasilan di pasar itu dengan memutar sekalian duit-duit itu. Akhirnya menjadi dipersingkat cerita ini, maka dari perjalanan itu dia awalnya Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah menjadi orang terkaya kembali, dan dia termasuk sahabat yang paling banyak mengorbankan hartanya untuk fisabilillah. Itu yang saya bisa. Jadi luar biasa, kita umat Islam ini cukup banyak toko-toko yang bisa kita ambil referensi sebagai motivasi kita, sebagai edukasi buat kita untuk bisa melakukan bisnis. Ya, termasuk Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu toko yang pernah saya baca, sahabat Nabi. Saya pernah buku tentang Abdurrahman dengan judulnya Abdurrahman, dia orang kaya tapi dia takut sama harta. Intinya bagaimana ya? Artinya dia menangis, lalu dia menangis karena dia dikejar harta. Intinya seperti itu. Tapi harta tetap dia akan datang, walaupun dia merasa sedih dengan dirinya. Uang itu kok datang terus, dia begitu. Dia habiskan, dia korbankan lagi, datang terus uang itu. Itu yang dilakukan Abdurrahman. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada satu toko toko di dunia ini juga yang namanya Rockefeller, yang selalu saya jadikan referensi di dalam hidup saya, dan bahkan saya menjadikan
motivasi dalam hidup saya, dan saya juga pernah melakukan kenekatan saya keluar dari perusahaan ketika saya setelah membaca buku itu. Judul buku itu sebetulnya menjadi buku-buku wajib bagi orang multi level, yaitu The Big of the Thinking Big. Itu buku itu ketika setelah saya baca, seakan-akan bahwa dunia ini untuk bisa menjadi kaya itu mudah sekali. Dengan motivasi itu, jadi di dalam buku itu banyak dijelaskan bahwa dia mengatakan bahwa orang sukses dan tidak sukses itu hanya motivasi. Nah, jadi yang membedakan orang berhasil dengan tidak katanya motivasi. Dan memang pada saat itu saya sempat terlalu banyak ide, sampai saya jadi di saat itu masih muda, umur kurang lebih baru 20 tahunan lebih, sempat saya juga menjadi, boleh dikatakan banyak ide-ide yang cemerlang, namun kadang-kadang manajemen kurang pas sehingga banyak mengalami kegagalan. Jadi saya sering biasa sudah punya karyawan dan lain sebagainya, tapi saya mengalami kegagalan. Namun dengan kegagalan itu saya sedikit trauma, karena cukup saat itu saya biasanya di demo dan lain sebagainya, saya cukup banyak. Akhirnya saya biasa saja menjadi orang biasa, dan selalu saya usaha mandiri, namun saya tidak membutuhkan karyawan. Walaupun ada karyawan dengan saya bukan saya jadikan karyawan, tetapi hanya saya menjadi hanya orang yang semacam bahkan ya bantuan lah saya kepada mereka. Jadi saya banyak juga pernah waktu saya masih berada di Sampit, saya banyak menampung anak muda ikut dengan saya. Nah, sering saya buat usaha, tapi dia hanya ikut membantu, tapi tidak ada risiko bagi dia kecuali hanya risiko bagi saya. Itu yang saya lakukan. Dan kemudian kembali lagi ke tadi yang toko itu, di mana toko itu dikisahkan bahwa dia memulai karir bisnisnya berawal dari 1 biji telur. Ya, mungkin banyak sekali juga orang yang sudah mengalami referensi ini, menjadikan satu edukasi dan bahkan dijadikan satu seminar. Itu Rockefeller, raja minyak dunia pertama yang melakukan penyulingan minyak pertama. Dia itu memulai dari 1 biji telur. Entah caranya bagaimana 1 biji telur itu tapi boleh saya analogikan, barangkali telur itu pemberian tetangganya diberikan kepada dia sebagai untuk dimakan atau untuk dikonsumsi. Namun Rockefeller ini memiliki feeling yang luar biasa, sehingga 1 biji telur itu minta diikutkan kembali, ditetaskan dengan ayam di tempat tetangganya itu. Dan pada akhirnya ayam itu menetas, dan kemudian kembali dia karena ada perkawinan antara ayam tetangga dengan ayam kita, maka terjadilah ayam itu berkembang, akhirnya menjadi pengusaha ayam. Jadi Rockefeller itu mengawali karirnya dari situ. Jadi artinya memulai karirnya itu adalah dari 1 biji telur. Itu yang dilakukan Rockefeller sampai dia bisa menjadi supplier, masuk ke ayam ke hotel-hotel ataupun restoran dan sebagainya. Dia itu mengawali karirnya. Dan Rockefeller ini orangnya bukan orang yang nampak lebih intelek dan lain sebagainya. Dia bahkan diriwayatkan di situ adalah orang seperti culun. Barangkali culun itu orangnya yang yang biasa kalau di sekolah itu dibully. Orangnya itu biasanya itu tidak nampak populer, tapi dia pinter. Itu orang yang culun. Seperti itu Rockefeller. Jadi 2 tokoh ini selalu saya jadikan referensi. Nah, juga sering saya buktikan ketika saya bangkrut di tahun 1998, itu puncaknya krisis moneter, saya mengalami kebangkrutan dan saya berangkat meninggalkan Kalimantan Timur, berangkat Kalimantan Tengah dengan membawa modal hanya 200.000 kalau tidak salah, kurang lebihnya seperti gitu, baik untuk ongkos maupun dalam untuk kebiaya hidup. Kemudian sampai di satu kota itu, di kota Sampit yang tepatnya, yaitu kota Sampit. Di sana saya beli jam tangan 1 biji, karena menjadikan referensi daripada ilmunya Rockefeller dan ilmunya Abdurrahman bin Auf.
Saya beli jam tangan itu 1 biji, kemudian 1 biji itu saya jual setiap hari dengan saya melakukan kelipatan, bahkan bisa 1 per hari. Jadi dengan kelipatan 1 jam itu saya kembangkan terus-menerus, dan akhirnya sampai menjadi banyak. Kemudian di saat itu saya memulai lagi dengan membantu mencari orang yang akan membantu memasarkan saya, dan terus saya kembangkan. Kemudian lagi saya menjadi tukang kredit saat itu, sambil saya jualan masih jam tangan. Kemudian karena profesi saya itu yang sering saya tidak tinggalkan adalah profesi tukang kredit harian. Saya tidak tahu kenapa saya suka kredit, tapi kredit saya ini lebih banyak macet. Di Sampit juga itu saya rasa tak kurang dari puluhan juta saya punya uang nyangkut itu, apalagi dampaknya pada saat krisis pada kerusuhan Sampit. Jadi banyak tagihan saya itu hilang. Bahkan satu kampung pun itu hilang semuanya karena adanya kerusuhan. Ada satu kota di Sampit itu namanya Kemapit. Di situ adalah mayoritas Madura pada saat itu. Banyak saya punya tagihan di situ karena makhluknya, manusianya sudah banyak yang meninggalkan kampung, ya otomatis uang saya hilang dan sebagainya. Di daerah Sampit sekitar Bamang juga banyak, Madura banyak juga yang hutang dengan saya. Ya cukup banyak hilang juga. Kemudian setelah itu saya berpindah ke Banjarmasin. Di Banjarmasin beberapa bulan, kemudian akhirnya balik lagi ke Sampit. Balik lagi ke Sampit, tetap melanjutkan lagi usaha itu. Sebagian kredit masih kemudian pada akhirnya saya tinggalkan, dan saat ini saya berada di Samarinda lagi. Kemudian di Samarinda saya lagi mulai usaha juga sama, kurang lebih tukang kredit di pasar Palaran tepatnya. Saya di situ, insya Allah kalau Anda jalan-jalan ke Palaran atau jalan ke Samarinda kemudian sampai ke Palaran, mungkin mencari saya, ajak masuk ke pasar, tanyakan saya di situ, insya Allah akan ketemu dengan saya. Dan di situ juga kota itu saya mengalami kebangkrutan yang cukup luar biasa. Jadi ada masih bekas-bekas rumah saya di situ. Tapi saya saat ini saya berada di hutan dan saya hanya berusaha tanaman dengan peternakan. Jadi saya seperti agak terasing di sini, tapi saya enjoy melakukannya karena saya lagi memulai usaha dari tanaman ini. Karena sedikit kemarin setelah dari pasar, kemudian berhenti dari pasar, kemudian lagi kembali usaha di kampung ini, saya memulai dari tanaman limbah. Jadi dari limbah ini adalah limbah yang saya temukan di jalan. Ada orang lain yang nebas pohon, kemudian pohon itu saya anggap bahwa ini bisa potensi untuk saya kembangkan, seperti khususnya bugempil. Saya ambillah tangkai itu semuanya, kemudian saya bawa pulang, saya stek dan lain sebagainya. Jadilah satu usaha tanaman hari ini. Dari usaha tanaman itu saya kembangkan lagi dan terus-menerus sampai saya kembangkan dengan tanaman-tanaman lainnya dari sumber dari tanaman itu juga. Jadi itulah yang saya lakukan, dan mungkin masih ada usaha saya lainnya termasuk peternakan kambing. Dulu juga pernah, sebelum masih saya kombinasi dengan pasar dengan peternakan, saya sempat pernah punya kambing sampai sudah 50, mengawali juga dari berapa ekor, dikembangkan terus, tapi pada puncaknya saya mengalami kegagalan lagi, cukup banyak mati, dan akhirnya menyerah juga dengan kambing, tapi namun diteruskan dengan domba. Hari ini ada domba kurang lebih 12 ekor, dan sepertinya domba akan bertahan dan terus kita akan kembangkan dan kita akan lipat gandakan. Dan kemudian dalam video-video saya selama ini ada peternakan domba, ada peternakan ayam, dan kemudian ada tanaman bunga, dan kemudian edukasi tanaman lainnya seperti cara sambung tanaman, kemudian Anglonema juga banyak di sini, kemudian tanaman-tanaman lainnya. Saat ini itulah yang saya tekuni, dan banyak di video-video saya. Silakan nonton video-video saya tentang apa kegiatan saya dan apa yang sudah saya edukasikan kepada saudara, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan kali ini karena hujan hujan di luar dan saya tidak bisa keluar dari rumah melakukan kegiatan, maka saya membuat video ini. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa memotivasi, bisa mengedukasi, bisa menginspirasi semuanya. Oke saudaraku, mungkin itu saja video saya kali ini. Kurang lebihnya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.